Baik, selamat siang saudara-saudara sekalian. Selamat mengikuti perkuliahan kita pada siang hari ini dalam mata kuliah kepelatihan dayung, dan khususnya kali ini kita fokus kepada dayung rowing ya. Dan setelah kita membahas beberapa hal dalam minggu-minggu lalu yang terkait dengan kepelatihan, prinsip-prinsip kepelatihan serta metode-metode kepelatihan, kali ini kita mencoba untuk praktek menjelaskan praktek bagaimana kita mempelajari teknik dalam perahu rowing ini. Ada beberapa hal yang ingin kita pelajari pada siang hari ini. Yang pertama itu bagaimana kita merawat dan membawa perahu dengan selamat dan aman, dan berikutnya bagaimana kita akan memulai memasang dayung, dan juga kita akan menaruh perahu di air supaya aman dan juga bisa kita lakukan untuk sebaik mungkin. Bagaimana kita membawa perahu ini supaya aman? Jadi perahu ini dibawa sendiri dengan posisi terbalik ya, jadi diangkat dengan posisi terbalik, dan jika dimungkinkan kita memang kalau sudah mahir membawa, kita juga bisa membawa bersama dengan sweep atau dayungnya. Tetapi kalau tidak mahir, biasanya cuma satu orang membawa perahu dan dayungnya bisa minta tolong oleh orang lain. Nah, setelah itu ditaruh di air, di posisi di air, dan dipepetkan di dockstud yang biasanya sudah diletakkan sedemikian rupa, dan dimepetkan di posisi pinggir bibir dockstud itu. Pastikan bahwa dockstud itu sebisa mungkin sebetulnya dockstud terbuat dari bahan yang lebih aman, soft gitu ya. Kalau sekarang itu banyak sekali metal ya, terbuat dari metal atau mungkin dari fiberglass. Kalau dulu mungkin dari cor-coran batu, kalau semen itu biasanya lebih kena gerus-gerus merusak perahu. Nah, sebaiknya memang bisa menggunakan bahan yang lebih halus. Kalau memang itu kasar, harus dilapisi pinggir dockstud itu. Nah, yang pertama yang harus perhatikan bahwa setelah menaruh perahu di pinggir bibir dari dockstud itu, kita akan memasang dayung ini ya, tangkai dayung ini di orlok yang sudah kita setting sedemikian rupa. Ingat sekali lagi bahwa setting rigger itu ada di darat, bukan di air. Ya, ketika masih ada di darat itu sudah disetting, disesuaikan dengan tinggi badan, panjang lengan, terus kemudian panjang tungkai juga. Ya, setelah kita pasang di situ, jangan lupa terkunci, harus kunci yang di bagian dalam dulu yang harus kita pasang. Nah, selanjutnya kita akan memasang pada dayung pada sisi yang lain ya, sisi luarnya. Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika kita memasang dayung di sisi luar, hati-hati, dayung yang ada di darat ini kita pastikan dalam posisi stabil dulu, baru kita akan mencoba menyesuaikan dayung yang di sisi luar itu dengan perlahan-lahan. Biasanya kita seringkali membuka orloknya ini yang seringkali kita harus memanjangkan tubuh kita, karena seringkali orlok itu tertutup ya, tertutup meskipun belum terkunci. Nah, kita harus pastikan dulu kita masukkan, setelah itu baru kita kunci. Sekali lagi, masang dayung juga harus hati-hati, tidak boleh terbalik ya, mana yang posisi atas dan mana yang posisi di bawah. Nah, setelah kedua dayung ini terpasang, hal yang perlu diperhatikan bahwa kita akan masuk kan, setelah dayung terpasang kita akan masuk. Kita akan menginjak posisi perahu pada posisi yang ada di tengah-tengah ya, karena ini untuk menjaga keseimbangan. Jadi pada posisi di tengah itu ada satu space tertentu yang mana kaki kita bisa menginjak di situ. Di depannya foot stretcher itu ada satu space, kita akan menginjak di situ. Sebelum kita menaruh kedua kaki kita, hal yang perlu diperhatikan bahwa kita harus menyatukan handle kedua dayung ini dalam satu genggaman, tidak boleh terpisah. Ya, ini untuk memastikan kalau ini tergenggam dalam satu genggaman, insya Allah ini akan aman, ya, karena stabilitasnya akan terjaga, ya. Nah, kalau ini sudah kita bisa masuk, ya, kita bisa duduk di situ. Nah, kita akan mencoba untuk ini kita
benahin dulu kaki kita di foot stretcher. Biasanya itu terbuat dari sepatu ya, seperti sepatu kita, sesuai dengan ukuran kaki kita. Itu bisa di setel panjang pendeknya seperti juga sepatu. Jadi kita baru akan mendorong perahu ini ke dalam air. Nah, pastikan bahwa kedua dayung ini benar-benar sudah terlepas dari bibir, terlepas dari bibir bibir dockstat itu tadi. Ya, jadi itu kalau sudah terlepas, hal berikutnya yang harus kita perhatikan bahwa kita harus mencoba mobilitas kita, mobility. Ya, jadi mobility itu adalah combine antara stability dan juga koordinasi. Nah, di mobility ini kita harus mencoba dengan mengayun ini, naik turunkan ini, sehingga perahu kita kalau kita naik turunkan handle kanan dan kiri, perahu kita akan goyang ke kanan dan kiri, miring ke kanan dan kiri. Dengan miring ke kanan dan ke kiri itu kita akan ada sebuah penyesuaian, atau diputar-putar, ya, diputar-putar begini. Tapi belum didayung ya, sekali lagi belum didayung, akan diputar-putar. Ya, naik turun atau diputar-putar, dibolak-balik diputar seperti ini untuk menjaga mobilitas kita. Kalau sudah mobilitas kita terjaga, ini akan membuat percaya diri kita naik dan konsentrasi kita juga akan naik di situ. Sehingga kita akan mudah untuk melakukan gerakan berikutnya. Nah, setelah itu sekali lagi jaga perahu ini sudah pada posisi jalur yang benar, tidak melintang atau mungkin menghadap ke benda yang lain di pinggir danau atau sungai itu. Ya, jadi pada posisi yang sudah benar. Kalau belum benar, maka kita benarkan dengan cara menggunakan, kalau belok ke kanan maka dayung yang kiri, kalau belok ke kiri di dayung yang kanan, yang kiri seolah rest ya, seperti itu. Inilah yang mungkin harus kita pelajari untuk bisa kita masuk ke dalam perahu dengan benar. Jadi prinsipnya yang pertama harus kita ketahui, yang pertama adalah membawa perahu dengan aman dan nyaman. Yang kedua, meletakkan perahu dengan aman juga. Yang ketiga, memasang dayung dengan bagus, terkunci kanan dan kiri. Berikutnya kita masuk ke dalam perahu dengan stabilitas yang tinggi dengan menginjak di bagian tengah. Kemudian berikutnya adalah menata kaki, dan jangan lupa sekali lagi untuk semua itu kondisi kedua handle harus benar-benar terjaga, dirapatkan menjadi satu. Setelah itu baru kita akan mendorong pijakan atau mendorong papan yang ada di samping, dockstat yang ada di samping, sehingga perahu kita ini masih belum bisa mendayung karena kita hanya mengendalikan tangan kita untuk bisa supaya ini. Kalau yang sudah mahir bisa saja langsung pasang orlok, langsung dipasang kaki, satu kaki, satunya adalah yang mendorong ke dockstat. Itu bagi yang sudah mahir. Tetapi kalau yang belum, ini harus dipasang dulu, duduk dulu. Ya, jadi seperti ini. Berikutnya baru kita mencoba untuk stability, ya, stability atau mobility kita, dan berikutnya kita akan melakukan teknik dayungan yang benar. Yaitu ada 4 teknik nanti kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Teknik dayung rowing yang benar bagaimana, apa saja, maka kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Demikian saudara-saudara sekalian yang kita pelajari pada siang hari ini, dan jangan lupa terus berlatih dan berlatih supaya kita akan semakin mahir dan kita akan bisa melanjutkan program pembinaan prestasi kita. Terima kasih dan selamat siang.